Alright guys, welcome back to channel Jose55. Passwordnya apa? Membuat website itu mudah. Oke? Oke. Sorry. Wah, gambarnya nanti bergerak. Oke. Di sini saya akan bagian ilmu, sharing-sharing ilmu tentang membuat hal-hal yang keren dalam membuat website. Website itu katanya ada yang sulit, ada yang katanya mudah, ada yang katanya sedengan. Tapi di channel ini saya akan membuat kalian membuat website itu mudah. Saya akan mensugesti kalian kalau membuat website itu mudah. Oke, pertama apa yang kalian lihat di sini kayak tampilannya gini ya. Ini kelihatannya biasa ya, tapi kalau kalian cerna atau kalian lihat beneran codingannya itu lumayan lah, lumayan. Oke, uh, ini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya banyak codingannya. Tapi terlebih dahulu saya akan tunjukkan actionnya ini. Saya kursornya, perhatikan kursornya ya. Saya geser ke sini. Wow, berubah. Saya geser ke sini. Wow, amazing. Tapi kalau saya geser dari sini, wow, amazing. Wow, udah paham maksudnya? Jadi uh, kalau kita geser kursornya ini di bagian sini, otomatis gambar ini yang akan tampil seluruhnya. Kalau seandainya kita geser ke sini, ini akan tampil seluruhnya di sini. Mas, apa sih manfaatnya kalau bisa kayak gini? Ya ini kalau seandainya kalian bisa gini, kalian bisa membuat portofolio yang bagus, Contoh. Portofolio aku, Nah, ini kalian ini belajar pada saat loading, uh, pertama kali muncul kok jedes gini terus ini bergerak gitu, nanti tapi saya tunjukkan bagian ini yang bisa dibuat portofolio. Kan ini kan cafe template. Nah di sini kayak kayak cafe dah, nunjukin cafe. Nah ini kayak bergerak nanti. Nah ini maksudnya tuh dibuat portofolio kayak gini macchiato. Wah, gini jadi kalau set gitu berarti portofolio. Di sini kalian juga bisa portofolionya, bisa kalian tambahin berapa sih harganya gitu. Kalau seandainya gini ya udah tekan gini, terus pada saat diklik tiba-tiba langsung ke website yang mengarah ke macchiato, kopi macchiato. Oke, bisa kayak gitu. Jadi ini bisa dibuat portofolio Oke, tanpa basi-basi kita langsung ke codingannya. Oke ini codingannya tetapi sebelum itu kelihatannya sudah jadi kan, tetapi jangan khawatir, di sini saya akan mengulang dari pertama jadi nggak usah khawatir. Sebenarnya ini ada nanti beberapa hal yang saya sedikit beritahu, tapi saya pikir yang nonton ini kemungkinan sudah paham tentang HTML, CSS, atau cara membuatnya, cara menyambung-nyambungkannya kayak CSS eksternal, CSS internal, udah tahu kayak tuh. Tetapi kalau seandainya ada yang di channel ini atau yang melihat ini itu ada yang belum tahu, kalian bisa komen di bawah, Mas tolong buatin tutorialnya Mas, saya akan buatkan tenang saja, nanti simple, padat dan jelas. Oke, pertama kita akan mulai membuat filenya. Kita akan menamai filenya latihan 1 HTML. Kita hapus. Nanti kalau seandainya saya lupa, ya sedikit nyontor nah,
manusia itu nggak bisa sempurna, Rek. Oke. Yes. Kata-kata murid ya, anjir anjir. Ah, oke. Pertama, apa sih yang kita lakukan? Nyambungin dulu sama CSS-nya. Oh ya, kita belum buat CSS-nya. Oke, kita save terlebih dahulu. Kita buat file CSS-nya terlebih dahulu. Kita namain style apa ya? Latihan juga, latihan.css. Oke. Oke. Untuk menyambungkan eksternal ya biasa link terus CSS ini ya. Oh ya, ada yang pakai Sublime, terus ada yang pakai Atom. Di sini saya pakai VS Code ya. Saya nggak tahu forum-forum lainnya, tapi kalau saya tahu, yang saya tahu cuma Sublime, yang Atom belum tahu saya kayak apa bentuknya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah VS Code. Oke? Oke. Kayak gini. Kalau di VS Code langsung link, cari yang CSS gini langsung keluar nanti. Tapi kalau kalian pengen yang biasa saja kayak gini aja, link gini aja. Nah, ketik link rel style sheet. Pokoknya yang Sublime itu ada sih cara cepetnya, tapi saya nggak tahu. Terus kalau mau ngoding ya kayak gini, rel style sheet ref lah. Refnya ini kita tinggal control space. Nah, itu cara cepet, Rek. Biar nggak usah ketik nama filenya, kelamaan. Kita di sini belajar website harus mudah, cepat, dan kalau gitu kita sambungkan dengan CSS yang baru saja kita buat, yaitu latihan.css. Oke? Oke. Udah selesai. Mas, bingung saya, Mas, ada file-file ini. Ya, mohon dimaafkan, Rek. Kalau seandainya kan tinggal buka aja, Rek. Iya. Yeah. Tapi saya usahakan saya akan langsung buat, Rek. Insya Allah saya hafal, Rek. Nggak hafal. Oh ya, nggak boleh menghafalkan codingan ya, Rek. Intinya jangan menghafalkan codingan. Kita sebagai anak IT nggak perlu ngapalin codingan. Yang perlu kita hafalin adalah logikanya saja, atau alurnya membuat itu bagaimana. Kalau seandainya kita sudah paham alurnya, terus kita paham teori fungsi-fungsinya ini, paham saja pokoknya. Nanti kalau seandainya kita lupa, kita tinggal lihat lagi. Kalau seandainya kita hafalin terus menerus, banyak materi IT programmer itu banyak. Ini masih HTML CSS, ada lagi JavaScript, ada lagi React, ada lagi SAS, ada lagi apa lagi, Vue, apalagi, pokoknya banyak, masih banyak, Rek. Maka dari itulah, Rek, jangan menghafalkan ya, Rek, kalian pahami saja. Oke? Pertama kita buat, kan ini kan body kan, Rek, otomatis ini adalah ya semacam div lah ini ya, div. Terus di dalamnya ini ada 2 div lagi, Rek. Kok bisa, Mas, ada 2 div lagi? Ya gara-gara gambarnya ini ada 2, kayak numpuk gini kan gambarnya, ya kan. Otomatis kalau kayak gini berarti ini div. Mas, itu kan gambar, berarti kan pakai img. Kenapa pakai div, Mas? Nanti saya jelasin kenapa kok pakai div, kenapa kok pakai img. Nah, saya jelasin. Oke, lanjut. Container. Nah, kita buat ya kayak kalian boleh namain apapun dah. Saya tapi terbiasa dengan nama container ya. Karena ya kayak gitulah. Nah, container itu untuk bagian luarnya, Rek. Bagian luarnya ini, Rek. Mas, nah ini, Mas. Nah, ini kan body, Rek. Yang sini-sini itu kan body, bukan D tapi body. Mas, kok bisa ke tengah? Nanti, Rek, tak jelasin. Pokoknya membuat website itu mudah, Rek. Oke? Nah, itu kita container kan ini luarnya. Berarti kita buat divnya. Divnya apa? .image.
imago gini. Oh, paling ada yang nggak tahu ya, kenapa kok pada saat aku tekan titik terus tak namain apa gitu, contoh saya call atau kayak as gitu ya, kenapa pada saat saya enter tiba-tiba jadi gini. eh itu kayak CSR ya. CSS kan untuk mengartikan kelas itu kan titik titik, sedangkan untuk ID itu kan pagar kalau di CSS. Nah, VS Code aku nggak tahu yang lainnya loh ya, tapi kalau di VS Code gitu, kalian tinggal nominasinya apa, kayak kelas, oh berarti titik, terus nama kelasnya apa, as gitu ya, kita enter gitu, itu aja. Kalau seandainya pengen ID mas bukan kelas, oke, berarti pagar, terus as ID kan. Oh, itu cara cepetnya rek. Oke, kalau seandainya ada yang bingung, kok mas materinya kok gini ya, saya kok belum tahu HTML CSS. Kalau belum tahu, pokoknya komen di bawah dan perbanyakkan like untuk komen yang mendukung. Contoh kayak mas tutorial HTML CSS, berarti komen itu kalian ketik like gitu ya. Dan kalau seandainya video ini bermanfaat bagi kalian, ya tolong like, subscribe, and comment rek. Jadi komen rek. Oke. Oh, kalau gini sudah gini kan, ini kan ada dua kan di dalamnya, ada ini sama ini kan. Oke, berarti kalau ada dua gini, kalian tinggal shift alt bawah, shift alt bawah, shift alt bawah, paham? Itu buat copy paste satu baris ya, satu baris gini itu bisa di copy paste. Tapi kalau seandainya kalian copy paste semuanya gini gak bisa, kalian cuma bisa copy paste satu bawahnya aja, kayak shift alt bawah, satu baris saja kan. Tapi kalau seandainya kalian gini kan, gini terus shift alt bawah, cepet kan, cepet lah. Makanya harus gitu, membuat website itu mudah codingan. Oh ya, kalau seandainya di Sublime atau di Anu saya kurang tahu ya, saya tahunya di VS Code. Oke, pokoknya mudah. Kalau kalian pengen ikutin di VS Code silakan, tapi kalau sudah ada yang sudah terbiasa di Sublime, ya kalian tinggal ngambil ilmunya aja. Ilmunya kayak membuat gini itu bagaimana ya, gini gini aja, ini sudah selesai, gini aja sudah selesai. Sekarang kita main di CSS nya. Oke, pertama kita bilangin semua filenya, semua atribut di websitenya kita beri codingan, paddingnya itu 0, dan marginnya itu juga 0. Mas, kenapa mas kok harus semua atributnya padding sama marginnya 0? Karena kalau seandainya tidak dibuat gini, alhasil nanti kayak ada, kalau kalian perhatikan dengan seksama ya, nanti ada kayak bagian kecil gitu kayak nggak terwarna atau nggak mepet atau bagaimana gitu kan. Kalau bahasa Jawanya nggak mepet ya, bahasa Indonesianya nggak nyatu gitu, ada kecil gitu kalau kalian zoom. Oke, habis itu kita buat box sizing dan border box. Oke, habis border box gini kan udah selesai kan. Ini border box sendiri fungsinya untuk agar sesuai dengan ukurannya lah gitu. Habis ini, oh ya, kalau kalian pengen lihat hasilnya kita tinggal live server kan aja ya. Oh ya,
Di VS Code ada istilahnya live server, jadi kita dimudahkan kayak gini. Oke. Ini buat contohnya biar kita lihat-lihat gitu ya. Nah, setelah ini selesai, kita tinggal body. Kan tadi kan ini kan berwarna hitam, dan kenapa mas kok butuh div container aja untuk ke tengah ini? Kok bisa ke tengah ini pakai apa mas? Body saja sudah cukup untuk menengahkan ini, gara-gara codingannya di body nanti. Oke. Pertama kita harus buat backgroundnya terlebih dahulu. Background buat warna hitam, hitam keputih-putihan lah. Oh ya, mungkin ada yang nggak tahu ini kenapa mas gak black. Bisa aja black, tapi kan kalau black itu kan hitam pekat. Nah, kalau seandainya mas, kan bisa mas di VS Code diginikan mas, biar gak pekat-pekat gini kan mas. Nah gini, tapi kalau pakai RGB itu kurang keren, pasangan kurang keren, gara-gara nanti banyak lah udah pakai RGB kayak nggak tren gitu ya. Kita ngikutin tren ya, nggak tren gitu. Aduh, ada suara makhluk astral ya. Kucing saya juga ya, nggak kucing saya sih ya, pokoknya gitulah. Jadi di sini kita kayak ngitungin tren gitu rek, biar enak rek. Ya kita sambil belajar kan, gini kan bisa rek diubah-ubah. Tapi ngerubahnya loh kok pakai RGB gini. Habis itu habis background. Nah inilah rek fungsi pertamanya, cara menengahkan gini rek. Jadi di sini kita pakai display flag ya. Ada dua cara untuk menengahkannya, pakai display flag sama position absolute. Nanti yang position absolute tak contohin nanti di video-video selanjutnya. Oke, display flag. Habis itu kita bilang justify content center, biar dia tuh mengarah ke center. Oke. Kalau nggak tahu artinya center ya di Google Translate ya, di translate center itu apa. bercanda masa nggak tahu sih center apa. Center aligin itu center, biar tuh dia tuh ke tengah semua. Habis gini selesai gini kan, otomatis kita bisa lihat hasilnya sama kan. Yang kurang sama adalah ininya mas. Oke, kita cekidot langsung selanjutnya. Habis itu kita membuat kontainernya. Kontainer mas, kontainer yang mana mas? Nah ini rek, jadi manggil ininya itu kayak tadi seperti saya tak jelasin, CSS itu kan titik kan. Nah gitu, pasti ada yang belum tahu, ada yang kalau seandainya belum tahu komen di bawah rek. Mesti ada yang lihat video ini yang belum tahu, tapi saya pesankan kalau seandainya nggak tahu bisa komen di bawah biar saya bisa bantu kalian. Toh saya juga dapat manfaatnya, kayak saya dapat pahala, saya bagi-bagi ilmu kan, itu kan. Nanti kalau seandainya saya bagi ilmunya itu setengah-setengah itu kurang seret. Makanya gara-gara saya di sini buat video itu buat latihan. Saya kira yang lihat ini pasti yang bisa sedikit materi-materi CSS sama HTML itu sudah bisa gitu ya. Oke, habis itu kontainer. Nah di kontainer ini kita akan membuat weight sama height-nya, position relatif. Habis itu kita buat ukurannya, weight-nya kita buat setelah. Oke, setelah berarti 600 pixel. Nah habis itu height-nya
buat 400 saja, biar nanti kayak persegi panjang bentuknya, ya kan. Width itu kan lebar, height itu kan tinggi. Kalau seandainya lebarnya kan kayak persegi panjang, nah gitu kan loginya gitu kan. Di sini kan bentuknya kayak persegi panjang kan. Oke, habis itu oh ya, ini itu di bagian mana mas? Nah, yang putih-putih ini di bagian kontainernya. Baik, kita kasih dia border. Ini tuh border ya, Rek. Bukan dari gambarnya bukan, tapi ini tuh border. Makanya ini kalian cuma lihat dia itu gak nyentuh sampai gak nyentuh gini, gara-gara ini tuh border. Oke. Tebalnya itu pengen berapa, Rek? Oke, tebalnya pengen 4px biar sedikit tebel gitu ya, solid. Terus warna putih itu VVV. Oke, ada yang nggak tahu, ada yang saya tergantung orang sih ya, tergantung orang. Saya itu gara-gara ngikutin tren, jadi udah kebiasaan pakai pagar, warna itu pakai pagar, terus angka-angka dan huruf-huruf yang nggak terlalu genah gitu ya. Jadi mohon maafkan lah. Nah, di sini border itu ada banyak, ya. Solid, terus ada outline, ada apa lagi? Banyak materinya. Tapi saya di sini contohkan yang solid. Jadi ini buat latihan ya. Jadi kalau seandainya kalian pengen latihan itu, kalian perhatikan video awal-awal saya. Oh, ternyata gini. Sama buat dulu. Habis itu seandainya kalian sudah mumet, plong, baru lanjutin videonya. Oh, ternyata itu kok bisa gini tuh gara-gara ini, kok bisa gini tuh gara-gara gini gitu. Biar enak. Saya akan membuat kalian bisa membuat website itu mudah. Oke. Oke, habis ini kita lihat tampilannya. Nah, gini kan. Nah, ini kok gini mas, apa kok katanya masnya bisa ke tengah. Nah, ada kesalahan, kita belum mengasih ukurannya. Kita harus kasih di sini tuh min height 100 ph. Kenapa gitu? Nah, kan gini kan. Gara-gara kalau seandainya kita gak ngasih ini ya, kita komen terlebih dahulu. Kalau kita tidak ngasihkan gitu, ini tuh ukurannya akan menyesuaikan dengan yang ada di dalamnya. Kalau seandainya nggak dikasih ukurannya, itu pasti akan menyesuaikan dengan atribut yang ada di dalamnya. Ukuran atribut yang ada di dalamnya. Ini kan segini. Jadi tengah-tengahnya segini. Ini notok dah. Tapi kalau seandainya kita buat min height 100 ph, bisa lebih, minimal height kan, minimal heightnya 100 ph berarti bisa lebih. Tapi kalau seandainya max height berarti tingginya itu gak boleh lebih dari 100 ph gitu. Oke. Mas 100 ph, aku mau 90 ph, monggo. ph itu kayak menggambarkan vertical height mungkin ya, kalau nggak salah gitu ya. ph itu mau komen di bawah kalau salah ya, biar yang lainnya bisa lihat yang benar itu apa. Oke, udah jadi gini, kita lihat. Oh, hampir sama kan mas. Kalau kalian perhatikan beneran, ini itu ada kayak radius, kayak lingkaran kan, nggak lancip kayak gini kan. Nah, itu pakai border radius. Border radiusnya di mana? Di body kah, atau di kontainer kah, atau di image-nya? Di kontainernya. Karena ini masih di kontainer ya. Jadi di kontainer. Jadi kita kasih border radius. Kita kasih 4px. Aku pengen border radiusnya itu cuma 1px.
satu PX aja gak apa-apa, gak apa-apa. Kelihatan dia cuma melengkung sedikit. Kalian semua nih saya zoom beneran ya, saya zoom ya, saya zoom. Nah, kalau saya zoom itu kayak gini lah, gak pati kelihatan ya. Pokoknya dia tuh gak lancip gitu lah. Tapi kalau seandainya saya buat 100 baru kelihatan nanti rek. Dia tuh ngelingkar nanti 100 ya, boom 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 boom. Kalau ada yang pro, biasa udah tahu. Oke, udah tahu kan, tapi kalian belum tahu yang ini kan dia yang pro ya. Saya kok paling kemekres ya di sini ya, kurang ajar sekali ya. Awal kali buat video YouTube tapi kok kurang ajar. Kita buat 4 PX aja. Sorry yang bro. Saya nggak terlalu, tapi saya terlalu semangat untuk menunjukkan bahwa bisa gini loh. Oh, keren gitu loh. Jadi membuat website itu kayak kita main game. Oh, kayak ada tantangan gitu. Kalau kalian belajar itu enjoy, belajar itu senang, otomatis materi yang kalian pelajari akan masuk ke otak dan akan tertanam sangat lama di otak gitu ya. Nah ini 4x tuh, ada kucingku lagi rek. Oke guys, mohon maaf ya, 2 kali lo kucingku. Wah repot, kalau kucing ganggu itu repot. Oke, lanjut. Udah gini kan, kurang mas, kurang, ini kelihatannya kurang ya kan. Kalau dibalik-balikan kurang kan, berarti paling 10 PX ya, mungkin 10 PX. Nah kelihatannya sudah pas. Wah ya kan, sudah pas kan. Oke, kalau sudah 10 PX gini, kita langsung contohkan ke dalamnya. Kita ambil foto yang ada di dalamnya. Oke, sangat semangat sekali saya. Oke, dapat kan setelah body terus kontainer terus image kan, hasil kita harus kontainer titik imago kan. Image itu kan ada di dalam kontainer, jadi penulisannya tuh gini ya. Ada nanti kalian akan menemukan ada atribut di dalamnya, tetapi kok nggak ngasih atribut yang di luarnya. Ada nanti kayak gitu, tapi saya contohkan di sini yang pakai gini aja ya. Oke, habis itu setelah ini kita buat position. Nah, disinilah kita akan buat position absolute. Oke, position absolute. Mas, bedanya position relatif sama position absolute? Ya, position relatif itu kayak apa ya? Bisa lah kalian. Oh ya, kalau seandainya kalian nggak tahu, bisa komen, nanti tak jelasin. Kalau tak jelasin di sini lama rek. Nanti lika-likunya banyak banget gitu. Pokoknya nanti komen di bawah. Habis itu kalau seandainya kalian banyak yang nggak ngerti, klik tombol like-nya. Seandainya ada yang udah tanya, mas bagaimana bedanya position absolute sama relatif, udah gitu ya, itu kamu like aja. Tapi kalau seandainya mau komen banyak relatif absolut gitu, gak apa-apa, setelah kalian ya kan, kalian punya pendirian, gak apa-apa. Oke, komen di bawah kalau nggak tahu, nanti tak buatin videonya. Position relatif, position absolut. Nah ini weight-nya itu harus 100%. Nggak usah pendefinisian saya nggak usah banyak-banyak ya di sini, tapi
definisi di sini itu absolut itu, mohon maaf ya Rek, apa sedikit error keyboard saya, maklum Rek, laptop saya tuh sudah jelek. Iya, nggak bagus untuk saya Rek. Beli Mac ya, beli Mac Apple. Wah. Oh ya, kita cari cara cepet aja, gara-gara persennya nggak bisa, berarti shift alt bawah, terus kita ganti ini jadi height. Oh ya, kenapa kok heightnya weightnya 100%? Gara-gara ini ya, di materi ini ya, di materi ini tuh kan, ini kan konten ini kan luarnya, sedangkan image kan di dalamnya. Otomatis kalau seandainya gambarnya itu pengen full, kan ini kan full ya Mas, ini setengah-setengah loh Mas. Lah setengah-setengah itu main CSS lainnya, nanti ada CSS lainnya kok ya, ini full kan. Nah, di sini kita bisa kok sini posisi relatif sama posisi absolut itu kayak gitu, kayak posisi relatif itu harus di luarnya, terus habis itu absolut itu di dalamnya. Kalau seandainya sudah ada posisi relatif, ukurannya itu berapa, terus dikasih posisi absolut di dalamnya, terus weightnya 100%, heightnya 100%, otomatis dia akan melebar sesuai dengan ukuran relatifnya. Tetapi syaratnya harus posisi absolut itu atributnya itu di dalam. Kayak .image ini kan atributnya ada di dalam kontainer. Image ini kan atributnya ada di dalam kontainer kan. Itu atribut. Paling ada yang tanya atribut itu apa? Atribut itu ini loh, ini tuh atribut. Ya, kayak gitulah penjelasan saya ya. Tapi kalau seandainya di internet ada yang ngomong itu bukan atribut, ya mohon maaf Rek. Oke. Sudah gini kan Rek, otomatis ukurannya nanti akan menyesuaikan di dalamnya yang image ya. Nah, sekarang untuk kan ini kan image 2 kali Mas, masa ngodingnya sama terus, kan ada perbedaan Mas. Nah, ini main namanya NTH-Chill ya. Jadi kita copy paste ininya terlebih dahulu, make, terus kita paste, kita kasih gini NTH-Chill, udah muncul kan NTH-Chill. Nah, kita enter, kita satu. Kira-kira yang pertama kita kasih gambar apa? Kita kasih gambar apa ya yang pertama ya? Cappuccino tah macchiato? Cappuccino saja. Oke. Oh, macchiato aja, macchiato. Oke. Biar enak. Biar sama persis. Gara-gara cappuccino, macchiato. Apa Rek, semuanya gambarnya sedikit berbeda. Lupa Rek, gambarnya itu ditaruh di yang ini, itu ditaruh yang NTH berapa. Pokoknya saya nggak mau, saya usahakan nggak bakal lihat contekan. Oke. Karena nonton contekan tuh jelek. Iya. Oke. Jadi kita kasih background URL. Nah, paling ada yang tanya, Mas, image-nya kenapa nggak ditaruh di div-nya, terus kenapa kok image ditaruh di CSS? Kok bisa Mas? Ya, itu kegunaan codingan background URL. Ada sih yang langsung background URL kalau nggak salah ada ya. Oh, background image ya. Ini ada, tapi paling penak tuh background. Gara-gara background, kalau kalian belajar apa dasar pemrograman ya, pasti kalian tahu kayak sifat warisan gitu kan, kayak
polimorfisme ya kalau nggak salah ya, ya gitu. Jadi background itu adalah pusatnya, nenek moyangnya, sedangkan background image, background position itu adalah uh, istilahnya anak-anaknya gitu. Jadi kalau seandainya kalian background gini ya, ini kalian juga bisa Rek. Gini ya, saya contohkan background kan gini ya, terus saya kasih warna gini, langsung keluar kan otomatis. Di VS Code itu kalau seandainya selebihnya nggak ada atau kayak gini ya, kayak gini, kayak position gini terus tak buat gini, nah dia nggak muncul apapun toh. Tapi kalau seandainya di sini saya klik terus saya lanjutin gini, ternyata ada, itu berarti background itu punya sederetan banyak. Bisa kalian searching apa ya namanya, scriptnya background gitu ya. Jadi background tuh bisa sekali tulis background terus cover terus itu kan, kalau gini kan mana ya, mana ya tadi mana ya, oh astagfirullahaladzim lupa, nanti belum sampai cover ya, belum, nanti background cover habis ini. Nah pokoknya ini bisa dibuat banyak hal gara-gara background itu kan nenek moyangnya, berarti dimasukkan apapun bisa, tetapi sangkut pautnya masih ada di background. Kayak mau masukkan background bentar, background, image, position, repeat, size, bisa. Size itu kayak ukuran ikonnya cover kayak gitu, bisa. Tapi di sini kita ginikan dulu biar kita panggil nama filenya. Oke, panggil nama file, copy cappuccino. Nanti kalau nggak sama gambarnya di mana letaknya ya mohon dimaafkan Rek. Oke, terus oh ya, kita lihat terlebih dahulu Rek, muncul nggak? Wow, muncul. Oh, jadi bener cappuccino yang pertama ternyata. Oke, biasanya bolak-balik bisa Rek. Di reversal namanya, reversal ya itu reversal. Nah itu lah Rek, saya bingung juga Rek. Iya, terus ini ukurannya Rek, kenapa mas kok ada pengulangan gini, gara-gara ukurannya itu tidak disesuaikan. Atau bisa aja pemikirannya ini kayak di repeat, harusnya background repeat no repeat, kenapa kok background size kok disamakan ukurannya. Ini ya, seandainya kita background repeat no repeat, nah kosong kan. Nah makanya itu kita nggak akan menggunakan background repeat, tapi kita akan menggunakan background size terus cover, biar gambarnya tuh full. Ini tuh full. Oh ya belum tak save ya, jadi belum berubah. Tak save dulu, udah tak save. Nah full kan seukurannya. Itulah fungsi dari position absolute 100% ini. Dia akan ngefullkan atribut yang di dalamnya, akan mengefullkan atribut yang di atasnya kayak kontainer, nanti disesuaikan dengan kontainernya. Oke, saya jelasinnya bingung juga ya, karena ini awal kali saya buat video YouTube. Jadi kalau ada yang ditanyakan mohon dengan selanjutnya nanti saya akan buat latihan lagi biar lebih enak gitu ya. Nanti kok keren-keren, jangan sampai ketinggalan. Jadi ini subscribe ya, jangan sampai ketinggalan ya. Dan aktifkan notifikasinya agar gak ketinggalan kalau seandainya ada yang terbaru. Oke, habis itu habis background size cover udah gini ya. Oh, kita gambar kedua Rek, kan udah tampil kan gambar pertama, kita gambar kedua. Oke, kita tinggal copy paste ini aja. Habis itu kita taruh bawah ini, kita ganti shield tuh.
Oh, paling ada yang pikir-mikir NTH Jild itu gitu ya mas, harus urut gitu ya mas. Sebenarnya meskipun kalian nggak kasih NTH Jild tapi kalian kasih first Jild atau last Jild kan ada, itu tergantung saja. Enaknya saya pakai NTH Jild 1 2 gitu biar enak mas. Saya itu udah pakai NTHC tapi error mas. Kenapa mas? Mungkin ya errornya itu gara-gara nama filenya nggak sama. Ini kan kelasnya sama dua-duanya ini, image. Alhasil bisa dibuat NTHC. Syarat penggunaan NTHC itu harus nama filenya itu sama dan itu satu grup kayak gini kan, satu grup maksudnya tuh satu di dalam kontainer gitu kan. Kalau seandainya di sini ada image lagi, imago gini itu gak bisa yang image ini dijadikan nomor 2, gak bisa kan, ini 1 2 3 sebenarnya, tapi gak bisa ini dijadikan nomor 2. Yang bisa cuman gini 1 dan 2, ini urutannya, ini ada lagi nanti gitu. Paham? Oke paham, saya kira paham. Gara-gara yang nonton ini anaknya pinter-pinter, gara-gara udah nonton ini dan ngasih like, oh pinter, itu lebih pinter lagi. Oke dah. Oh ya gambarnya kita ganti, lupa saya. Wah, ini Macchiato dah ganti kan. Tuh mas, kok gini mas, kok berubah gambarnya, terus gambar yang tadi mana mas, dan ini kok begini mas. Nah inilah yang akan kita jelaskan. Oke, kita akan membuat ini. Oh bentar, menindih. Oh kita kasih J index di sini 2 rek, biar dia di atas ya kan. Nah habis gini selesai, kita akan membuat di sini itu klip pad. Nah pasti ada nggak tahu nih, dan di materi-materi itu nggak tahu jelasin ini, karena saya cari di Indonesia nggak pernah ada yang jelasin di YouTube-nya ada klip pad gini ya. Tapi saya akan jelaskan ya, klip pad ini tes ini. Tapi kalau saya jelasin nggak enak dong kalau nggak ada cara cepetnya, ya nggak. Kita akan cari cara cepetnya rek, biar kalian mudah memahaminya, karena membuat website itu mudah rek. Oke, kita ketik clip pad maker, oke, clip pad maker. Nah terus kita pilih yang paling atas, Clippy atau benefit.com ini ya. Nah sudah disediakan rek, keren nggak? Keren. Ini clippad ini codingannya, ternyata bentuk segitiga gini bisa kayak gini ya. Oh tetapi yang kayak kita butuhkan bukan triangle ya, tapi trapezoid. Oke, gara-gara di sini kita menggunakan 4 titik, biar enak 4 titik ya mas. Kenapa gak parallelogram? Trapezoid aja lah, lebih mudah. Ada, bisa kok, bisa pakai parallelogram, tapi saya belum pernah coba ya, tapi perasaan bisa aja karena titiknya 4, bisa kok, bisa digunakan. Tapi codingannya mungkin yang ini beda buat anunya. Jadi kita ginikan terlebih dahulu, habis itu kita arahkan gini. Nah bentuknya kan kayak gini kan. Nah ini kita copy paste ini rek. Oke, kita copy paste, taruh di NTH chip yang pertama. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Wow,
dia kayak setengah mas, keren kan, keren, tepuk tangan dong. Wah gitu Rek. Nah udah kayak gini kita kurang eventnya atau istilahnya hovernya. ah ah nggak bisa. Tapi kalau ini ah ah iya. Bagaimana mas caranya? Gampang Rek, gampang, kecil. Pokoknya kita selalu harus berpikir membuat website itu mudah Rek. Harus berpikir gitu. Kalau nggak bisa berpikir gitu, paksain. Hidup harus penuh paksaan. Enggak. Kayak main ML, masa kayak saya kayak endorse ya. Enggak apa-apa lah. Pokoknya segitulah. Ya sedikit-sedikit endorse gitu. Pokoknya kalian tuh harus membuat belajar ngoding atau belajar buat website itu harus berpikiran kita tuh sedang main game. Kalau seandainya kita nggak selesain, kita kayak akan tertunda-tunda gitu. Dan seandainya ada yang error, berarti kita tuh kena kill. Tahu nggak, kena kill? Rasanya kena kill gitu bayan, ha? Pengen berkata kotor gitu kan. Makanya apalagi kalau seandainya nggak ada bantuan. Nah, kayak main ML kan kayak gak ada bantuan, oh kurang ajar teman bangsat gitu kan, pasti gitu. Nah, kalau di sini juga sama, kalau seandainya nggak ada bantuan dari internet, oh errornya gini, mesti kalian akan marah-marah. Ya kayak gitu lah. Jadi ngoding, membuat website itu sama kayak main game. Jadi kita harus kayak main game. Jadi di sini saya akan menjadi support kalian, di support ya, support. Saya akan mendukung kalian sepenuh hati, Rek. Oke. Yeah. Oke. Habis gini, oh ya, kalau pengen kayak gini terus diginikan, itu hati kita pakai hover ya. Gara-gara kursor itu pakai hover ya. Kan ada yang pakai hover terus aktif, terus apa lagi ya, banyak lah materinya tadi. Sip. Kita akan hover kan ininya. Jadi kita copy paste, copy ininya, judulnya. Copy. Nah, kita taruh sini. Ini kita klik hover. Gini, ya kan? Habis itu gini. Nah, kita di sini tinggal ngasih ininya. Tadi kan gini bentuknya. Tadi kan 4 kan titiknya. Kita ambil satu di sini, yang tadi. Kita arahkan di sini. Nah, ini udah pasti copy. Oke. Habis itu taruh sini. Tes. Udah selesai? Kita kliknya. Kok cepet mas? Kok ini lambat? Nah, disinilah kita main transition. Apakah di editing saja yang ada transitionnya? Di website juga ada transitionnya. Jadi website itu sudah banyak. Main game ada, main editing ada loh transition codingannya. Oke, kita transition. Gila. Transition ada kan? Nanti transform plugin, transition property, transition delay, nanti Rek. Tunggu next ya Rek. Nanti jadi aktifkan notifikasinya Rek. Notifikasinya setelah subscribe ya. Subscribe dulu, masa bisa langsung notifikasi? Subscribe dulu baru notifikasi Rek. Habis itu kalau seandainya seru, klik tombol like. Oke? Transition titik 5S. Ada yang bertanya, titik 5S apa itu? Wah, titik 5S itu ya waktunya. Kan S kan second. Ya bener waktunya. Nah, titik 5 itu apa mas? Inilah kemudahan di website itu. Website itu ngoding titik 5 itu artinya
0,5 rek. 5S oh. Lah di VS Code itu kalau seandainya kalian sudah, oh ya, paling ada yang nggak tahu, Mas, apa sih installer yang dibutuhkan untuk di website, Mas? Ah, ya kayak format hero beautiful, HTML CSS support, CSS. Nanti kalau seandainya kalian pengen VS Code kalian itu terjalin sangat enak, dan kalau seandainya kalian tekan save itu langsung bisa menyesuaikan dengannya, bisa komen di bawah bagaimana caranya, Rek. Akan saya tunjukkan, Rek, caranya. Karena saya ada banyak sekali kayak PHP juga ada, terus React juga ada ya. Nah, saya belajar React. Wow. Jadi gitu, Rek. Nah tadi yang mana, 0,3. Nah ini kan belum saya save, Rek. Tapi kalau seandainya kalian sudah pasang installernya di VS Code yang buat ngatur biar sesuai dengannya, kalau saya seandainya save itu nanti ini berubah jadi 0,5S, Rek. Beneran, nggak yakin? Lihat 0,5S kan, Rek. Saya nggak ada editing, nggak saya potong-potong loh ini ya. Hebat kan? Hebat. Maka dari itulah, nah sudah kita scroll. Wow, wow, kucing saya aja sampai wow 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 gitu kan, kucing saya kelihatannya pengen nikah itu, Rek. Bentar, Rek. Oke, Rek, sorry, Rek, mesti 3 kali kucingku ganggu, Rek. Ya. Oh, ini kok belum bisa, Mas? Ya, belum bisa. Maka dari itulah masih lanjut, Rek. Kok lama, Mas? Ya, ya, mohon maaf, Rek, kalau lama. Karena saya itu ingin kalian tuh paham. Kalau seandainya ada yang nggak dipaham, komen di bawah. Mas, saya nggak paham ini. Saya akan langsung, Rek. Gara-gara kalau seandainya saya bagi-bagi ilmu, ada yang nggak paham itu merasa gak enak, Rek. Ya kayak ngelakuin dosa gitu, Rek. Kan udah bagi-bagi ilmu tapi setengah-setengah. Jadi saya usahakan gitu, Rek. Tapi kalau seandainya ada yang tadi kan udah saya beritahu, kalau seandainya nggak tahu ini komen di bawah, Rek. Komen bawah lah. Makanya itu ini belum selesai kan, Rek. Kita lanjutin lagi. Bagaimana lanjutannya? Kita gini kan, Rek. Kan tadi kan yang ke hover kan yang pertama sini kan. Sekarang aku pengen hover ini, berarti kita menghover yang kedua. Berarti gini, di copy paste. Nah, kucing saya ngomong terus, bikin bener. Aduh, kalau kedengeran di ini mohon dimaafkan, ya, Rek. Ya maklum, Rek. Hover ya. Nah, kalau hover gini sudah, kita nggak bisa, Rek. Gara-gara ini kan codingannya tuh ada di end hajit pertama atau image pertama ini, bukan di sini. Kalau seandainya kita hover ke sini, berarti kita itu harus minta izin ke ini agar dia menutup. Kan habis gini, terus kita pengen gini kan, nutup gini kan. Nah, kita harus minta izin. Minta izinnya itu bagaimana? Ya kayak minta izin sih. Itu bahasa bahasa biar kalian dapat mengerti lah, minta izin gitu ya. Tapi sebenarnya kalian cuma menambahkan kombinator. Kombinator. Pokoknya itulah materi kombinator lah. Lupa saya. Karena kombinator itu ada kayak gini. Kalian lihat ini ya. Gini, lihat kan? Terus kombinator ada juga gini. Plus, terus kombinator juga ada gini. Nah, kalau seandainya kalian ada yang belum tahu fungsi kombinator itu, kalian bisa komen di bawah. Oke, situ. Nah,
ya minta izin. Jadi file ini minta izin ke image entahajit 1 karena dia minta entahajit 1 izinnya. Habis itu kurung buka tutup. Nah itu sekarang kita copy clipboard. Kan bentuknya gini, pada saat kita geser ke sini dia itu pengennya berubah sini. Nah codingannya gini, bener kan? Kalau seandainya kita pengen gini, nah dia kayak nge-scroll ke atas gitu kan nutupnya ya, berarti sama ke atas gitu nutupnya. Berarti kita copy paste terus sini. Nah selesai. Apakah sudah selesai? Tes. Lah kok di sini nggak itu ya? Apa ya yang salah ini ya? Kalau ininya sih kok ya, apa ya yang merah ya? Endalcut macchiato. Lihat codingannya yang error. Gak ada yang error loh, gak ada yang error, gak ada yang merah. Apa ya? Kita lihat sedikit aja Rek. Ya ini sudah notok, saya nggak tahu. Hihi. Image nggak ada loh. Cover kok transitionnya ada di 2 ya? Sama aja loh, seandainya kita main di entahajit pertama sama aja. Berarti kita akan entahajit 1 gabungin ke entahajit 2. Oke, bentuknya sama kah? Loh, kok bentuknya sama? Cappuccino macchiato, sedangkan ini cappuccino, ini macchiato yang entahajit pertama. Oh itu Rek, J indexnya Rek situ. Kita skip ya, skip terus. Nah udah ketemu Rek, ternyata J index itu berpengaruh Rek. Oke, J index pengaruh. Jadi kenapa kok saya ganti terus bentuknya tetap sama? Nah, kok gini bentuknya tadi kan gini juga, tapi kok sudah ganti gitu ya. Yang membedakan kok kopi macchiato sekarang di pertama, tadi kan kopi macchiato yang kedua, terus cappuccino yang di atas. Gini Rek, ternyata untuk J index itu pengaruhnya bahwasanya kalau seandainya tadi kayak gini ya, J indexnya itu ditaruh yang pertama, dia itu kan udah pertama kan, udah bagian pertama, tetapi dikasih J index lagi untuk dia lebih ke atas, otomatis dia itu udah jauh jangkauannya. Jadi pada saat child pertama itu tadi minta izin agar dia bisa berubah itu jauh, maka dari itulah saya rubah ininya. Saya udah lihat ininya, ternyata kesalahannya ini yang nomor 2. Jadi agar tidak jauh, yang berubah itu entahajit keduanya saja, bukan entahajit pertamanya. Jadi ini ya, entahajit ini entahajit 2 gini ya. Seandainya saya taruh J indexnya di entahajit pertama, itu dia akan ke atas.
Kalau seandainya saya buat dia min 1 atau min 2, dia akan ke bawah. Jadi J index itu kayak gitu rek. Jadi kayak mengataskan gitu ya. Kalau saya J index 2, otomatis dia akan jauh ke sini. Gini bentuknya. Kalau dibuat kasarannya 3 dimensi ya, kayak gini. Tapi kalau seandainya saya uh, yang chip 2 yang saya buat J index 2, otomatis dia habis gini terus gini. Nah ini kan tetap tempuk, nggak ada yang berubah. Itu seandainya mas kayak tadi gak usah kasih J index, kita coba. Saya belum nyoba loh ya, kita coba. Tapi yang bener kayak gini ya. Mungkin pada saat itu saya pada saat punya ide ya nggak kepikiran buat itu ya. Pokoknya saya buat ide, oh gini, oh buat gini lah, gini ya, udah selesai ya. Nah error kan ini tadi, error kan sama kayak tadi awal kan, kita hapus J indexnya, kita coba bersama-sama. Kita di sini belajar, tidak ada yang nggak belajar, dan manusia itu ada salahnya juga. Oke, kita J indexnya. Kalau J indexnya dihilangkan, otomatis nomor 2 nya yang istilahnya menindih yang bawahnya gitu. Jadi ya ini aja, kita taruh ininya di sini, habis itu ini dibuat 2, ini dibuat 1, ini buat 2 nih. Oh gambarnya berubah. Oke enggak, gambarnya nggak usah dipedulikan. Jadi gitu. Jadi kalau seandainya nanti kan pertama, kalau seandainya itu gini semakin menjauh gitu loh. Tapi kalau seandainya yang kedua yang ditambahkan, otomatis dia yang akan semakin dekat, yang lebih yang pertama tapi sedikit. Tapi jadi kalau seandainya minta izin itu nggak apa ya istilahnya ya, nggak jauh-jauh gitu loh, gitu Ra. Ya kayak gitulah. Oke. Oh ya bener, minta izin gara-gara kombinator ini tuh setelahnya itu bagaimana codingannya ini. Tapi kalau minta izin jangan terlalu jauh-jauh ininya, nggak bisa kayak cuman salah J index saja, lihat saja tadi bisa error kayak gitu ya, kayak gitu Rek. Kalau seandainya kita bingung, kita gak ada support pada saat main game, mumet kan, pusing, pengen berkata kotor. Saya tadi pada saat melihat, ya Allah ini bagaimana ini ya, apa yang salah ya. Habis itu lihat style, oh alah, ternyata kesalahannya itu cuma di J index saja loh. Bener nggak ada kata-kata error kan di. Nah, tapi sekarang sudah kena. Kalau ini Pak, gambar ini mau ganti ya kalian tinggal ganti cappuccino ini dengan macchiato. Ini dengan cappuccino juga. Bentar. Cappuccino. Gini kalau pengen berubah, ya kan. Oke, udah sama kan dengan ini. Itu aja Rek dari saya. Kalau ada salah katanya mohon dimaafkan Rek ya Rek. Oke Rek. Goodbye.